Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita ingin bicara tentang bahasa dalam kehidupan sosial. Tentu saja ini menarik sekarang ini karena memang di akhir-akhir sekarang ini atau dalam periode kita banyak di rumah sekarang ini, bekerja di rumah, tentu saja ada banyak hal yang kita lebih telaten sekarang kita cermati, terutama karena kita memiliki waktu untuk merenung sekarang ini, untuk berenung, memikirkan kembali interaksi kita yang mungkin ya sedikit banyak agak terhambat ketika kita berkomunikasi langsung. Tetapi dengan perenungan yang banyak ini kita mulai memikirkan esensi dari kehidupan sosial kita. Dalam konteks itu tentu saja kita akan menempatkan bahasa demikian urgen, ya, karena kita akan melihat bagaimana hiruk-pikuk ini yang ada pada saat ini. Tentu saja ini tidak terlepas dari kehadiran bahasa. Dalam banyak hal, bahasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika yang ada sekarang ini, Bapak Ibu. Ya, terutama dalam kehidupan sosial. Bapak Ibu, dalam banyak kajian, secara teoritis tentu saja kita akan melihat bahwa relasi antara bahasa dengan sosial budaya, dengan kehidupan sosial kita itu sangat nyata. Bahasa tentu saja membentuk kehidupan sosial, tapi pada sisi lain juga bahasa dibentuk oleh kehidupan sosial budaya kita. Penggunaan bahasa akhir-akhir ini yang kita sering amati juga itu bagian dari bagaimana relasi bahasa itu terjadi. Bapak Ibu, kita menyaksikan dalam media digital misalnya kehidupan sosial kita yang sesungguhnya media sosial itu kehidupan sosial yang maya. Sekarang kita menyaksikan dunia maya itu seakan-akan kita hadapi secara langsung. Konflik sebut sajalah begitu yang terjadi di dalam dunia sosial itu seperti hadir di dalam dunia nyata kita gitu ya. Padahal dimensi yang ada di media sosial tentu saja berbeda dengan dimensi dalam dunia nyata. Salah satu yang menyebabkan mengapa kita begitu bebas dalam berbahasa di media sosial, karena tidak adanya kehadiran fisik dari lawan bicara kita, sehingga seakan-akan kita sedang berbicara sendirian. Padahal tentu saja dimensi ketidakdiharan pihak lawan di dalam komunikasi di media sosial itu justru harus menjadi pertimbangan yang sangat kuat atau yang sangat sensitif yang harus kita lakukan. Karena dengan cara itu sebetulnya mungkin kita bisa mempertimbangkan bagaimana seharusnya kita bisa berbahasa dengan lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, media sosial dalam konteks sosial budaya tentu saja itu juga memberi kita pemahaman tentang bagaimana kita harus menempatkan bahasa. Sosial budaya yang kita sekarang sedang hadapi atau sedang kita jalani sekarang tentu saja akan menjadi sebuah medan bagi bahasa untuk membangun konteksnya. Kita tidak mungkin menggunakan bahasa lepas dari konteks sosial budayanya. Oleh karena itu, banyak ahli yang mengatakan bahwa sosial budaya itu adalah konteks dan bahasa tidak mungkin bisa dimaknai tanpa konteks. Pemahaman terhadap bahasa itu sangat bergantung pada konteks. Nah, yang seringkali menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, baik ketika kita melihat dimensi bahasa ada di dalam ranah publik misalnya, atau ada di dalam percaturan kenegaraan misalnya, itu ketika kita harus menafsirkan konteks dan kita biasanya ramai atau ribut atau berselisih paham terhadap satu deretan kalimat ketika kita menafsirkan deretan kalimat itu tanpa hadirnya konteks. Bapak Ibu, tentu saja kita sangat memahami bagi kita yang belajar bahasa bahwa konteks misalnya di dalam
tulisan-tulisan kita itu akan hilang, dan salah satu karakter dari bahasa tulis itu adalah hilangnya konteks. Dan ketika konteks itu hilang, maka bermunculanlah berbagai tafsir yang dipahami oleh banyak pihak atau banyak pembaca atau banyak penafsir, sehingga tafsir yang satu dengan tafsir yang lain itu dimungkinkan bisa terjadi berbeda satu sama lain. Nah, tentu saja akan berbeda konteks yang terjadi ini apabila bahasa yang kita gunakan adalah bahasa lisan. Karena bahasa lisan tentu saja lebih bisa menghadirkan konteks lebih utuh kepada kita ketika kita berbicara. Nah, perdebatan atau saya dan kawan-kawan seringkali menjadi saksi ahli misalnya di dalam beberapa kasus di media sosial, tafsir yang kita sering berikan atau seringkali terjadi adalah tafsir yang karena konteksnya yang hilang di dalam bahasa tulis. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja sosial budaya ini menjadi hal yang penting karena bahasa ini hidup di dalam konteks sosial budaya. Ya, bahasa itu hidup karena ada dinamika sosial tentu saja dan ada dinamika budaya. Kalau saya kemudian jabarkan atau saya tambahkan, Bapak Ibu, tentu saja saya harus melihat bahwa bahasa yang hidup di ruang publik ini dipengaruhi oleh, sekali lagi, oleh dimensi budaya dan dimensi sosial. Dimensi budaya itu hadir karena memang kita tidak bisa lepas dari latar kita, latar budaya kita. Dan berbahasa tentu saja harus dilandasi oleh latar budaya kita. Kajian-kajian tentang budaya di dalam bahasa itu menjadi sangat penting untuk menempatkan bagaimana dalam proses komunikasi kita bisa melihat bagaimana variasi bahasa itu tercipta karena variasi budaya. Di samping itu, variasi bahasa juga bisa kita lihat atau hadir karena memang ada etika budaya juga di dalamnya, tentu saja. Di lain pihak, ruang publik ini bisa kita lihat sebagai sebuah dimensi sosial. Ya, dimensi sosial ini tentu saja semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, dinamika kehidupan kita, yang itu pun menjadi ruang, menjadi medan bagi terjadinya proses komunikasi. Dan ruang sosial ini sekali lagi itu menjadi konteks bagi kita untuk berbahasa. Tentu saja di lain pihak ada pengantar dari proses transformasi gagasan, ide melalui bahasa itu di dalam sebuah media tertentu. Media ini tentu saja yang kita gunakan itu ada banyak genre-nya, bisa tulis, bisa lisan, bisa media cetak, bisa elektronik, bisa macam-macam. Itu semua sebetulnya akan membangun variasi budaya, yang variasi bahasa yang tentu saja dalam konteks sosial itu akan menjadi variasi sosial. Dan demikianlah bahasa terbangun, gitu ya. Kevariasian inilah yang seringkali terjadi di dalam ruang publik kita hari ini, karena memang bahasa yang satu berbeda dengan bahasa yang lain karena yang membangunnya itu berbeda. Nah, persoalannya Bapak Ibu adalah apakah penggunaan bahasa yang kita sebut dengan variasi bahasa yang ada sekarang atau variasi penggunaan bahasa itu adalah bagian yang konstruktif di dalam kehidupan sosial kita atau sebaliknya. Nah, bahwa apa yang terjadi saat ini misalnya atau apa yang kita gunakan sebagai media komunikasi, bahasa sebagai media komunikasi di dalam ranah sosial kita sekarang ini, apakah sudah membangun sebuah situasi berbahasa yang konstruktif atau berbahasa yang memang sesuai dengan harapan kita sebagai orang atau manusia yang memang harus berkomunikasi melalui bahasa. Ternyata Bapak Ibu, kita memperoleh fakta-fakta bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita di dalam konteks kita menggunakan bahasa di dalam ranah sosial maupun ranah budaya ini. Terakhir kita mengetahui bahwa
masyarakat kita itu termasuk kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa jauh lebih tidak santun di tingkat Asia Tenggara misalnya, gitu ya. Bahkan dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara kita ada di bawah sekali, dan kita kalah misalnya dengan penduduk Singapura misalnya di wilayah Asia Tenggara itu dalam hal kesantunan. Padahal Bapak Ibu, kita mengetahui dan kita juga merasakan dan selalu kita juga menjadikan sebagai sebuah argumentasi bahwa kita ini adalah masyarakat timur yang memiliki budaya, dan budaya seharusnya menjadi latar bagi kita untuk punya perilaku bahasa yang lebih kultural, saya sebut begitu. Nah, demikian juga secara sosial kita memiliki latar belakang sebagai manusia yang dengan sejumlah identitas. Tentu saja kita termasuk masyarakat yang senang gotong royong, senang membantu, senang membangun harmoni, tidak senang berkompetisi sambil mengalahkan tidak terhormat orang lain misalnya, begitu ya. Karena memang kita memiliki karakter masyarakat yang jauh lebih menjaga harmoni dibandingkan dengan kompetisi misalnya. Tetapi semua identitas itu kita rasakan akhir-akhir ini menjadi hilang, Bapak Ibu. Itu hilang dan paling tidak kalau kita melihat bagaimana orang menggunakan bahasa di media sosial, itu identitas itu seperti tidak ada. Kita seperti makhluk yang tidak punya jejak, tidak punya historis, tidak punya latar belakang, dan tidak punya identitas yang dibangun sebelumnya. Ini yang Bapak Ibu, bagi saya sebuah kekhawatiran, mungkin juga sebuah kegelisahan kita, dan dimensi kita sekarang, dimensi sosial dan dimensi budaya kita sekarang, mungkin juga teralienasi oleh dimensi virtual kita sekarang ini. Jadi yang benar menurut virtual adalah yang viral tentu saja, bukan yang benar menurut etika, menurut aturan, gitu ya. Apapun yang diviralkan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, salah satunya. Dan ini yang menurut saya tidak konstruktif bagi kehidupan sosial kita, terutama ketika fakta-fakta yang seperti itu yang disampaikan tanpa jejak tadi itu dihantarkan melalui bahasa, dan kita akan memperoleh kemudian pengalaman dan jejak bahasa yang dia mengantarkan kebenaran dengan cara-cara yang seperti tadi, virtual tadi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dari pikiran-pikiran itu saya coba kristalkan misalnya ini dimensi sosial yang saya tadi maksudkan. Tentu saja Bapak Ibu, dimensi sosial ini itu ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Misalnya dalam dimensi sosial itu ada dinamika sosial kita. Dinamika sosial kita demikian dinamis, Bapak Ibu, sejak reformasi 1997-1998 kita sangat dinamis. Pakem-pakem lama kita hilang, gitu ya. Termasuk itu juga berpengaruh kepada bagaimana bahasa ditempatkan pada akhirnya. Kita yang dianggap sebagai negara yang 32 tahun membangun komunikasi secara feodal, gitu ya. Dan orang kemudian berpretensi bahwa budaya Jawa telah melaininasi budaya-budaya lain, begitu ya. Ada asumsi-asumsi seperti itu. Kemudian berubah, ya, sejak 1998 itu, dan kita menghadapi satu euforia, ya, dimulai dengan euforia politik, demokrasi, dan itu semua berpengaruh terhadap bagaimana model interaksi kita di dalam kehidupan ini, ya. Dan sampai sekarang kita yang saya tadi sampaikan menghadapi satu kekhawatiran yang luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat misalnya ketika sebuah berita disampaikan oleh sebuah media, kemudian menampilkan satu komentar atau satu wawancara atau satu pandangan dari seorang tokoh, kemudian dikomentari oleh orang yang tanda petik dia sesungguhnya tidak punya kapasitas untuk mengomentari pandangan itu. Sekarang ini kita
sekelas, mohon maaf misalnya sekelas Prof. Din Samsudin misalnya mengomentari negara, itu kemudian dikomentari orang yang mungkin dia sebetulnya tidak pernah mengenyam pendidikan yang memadai misalnya. Kemudian dia mengomentari dengan bahasa-bahasa yang sesungguhnya tanda petik tidak sesuai dengan kapasitasnya begitu ya. Nah, di masyarakat kita sekarang kita melihat dinamika ini demikian luar biasa loss gitu ya, luar biasa tidak terkendali, dan dinamika yang tidak terkendali ini menyebabkan semua orang kemudian bebas berekspresi tanpa dia melihat kapasitas yang dia miliki, karena memang untuk berbicara mungkin dipahami tidak memerlukan kapasitas yang sebagai prasyarat gitu ya, tetapi itu berimplikasi terhadap bagaimana carut-marut gitu ya, sesuatu yang sesungguhnya itu bisa tertib menurut kita tanda petik yang ada di masyarakat, tetapi faktanya kita menghadapi satu kenyataan yang lain. Nah, tentu saja saya tidak bermaksud bahwa sesuatu di ruang publik ini harus ada sekat, tidak bermaksud demikian. Karena memang sekat juga bukan suatu solusi bagi kita untuk menghadapi euforia atau kebebasan yang kita sedang jalani. Tetapi tentu saja kita mesti mengukur, kita mesti menempatkan satu model interaksi yang memang memadai bagi kita. Karena kalau secara vis-a-vis kita tidak memadai melihat satu persoalan di dalam masyarakat sosial kita, tentu saja kita akan mengalami satu bukan saja misinformasi tetapi juga satu disinformasi menurut saya. Jadi luar biasa dinamika kita, dan dinamika sosial ini mempengaruhi tentu saja bahasa yang kita pakai. Kemudian ada kebijakan politik juga yang sekarang juga menjadi luar biasa, kebijakan kita yang ya setiap rejim kekuasaan ini selalu memiliki pola gitu ya, melalui penekanan, memiliki gaya, memiliki karakter tentu saja di masing-masing. Itu juga melahirkan satu warna, satu langgam bahasa yang secara sosial itu juga menarik untuk dicermati. Dan dalam kesempatan ini kita juga melihat ada media sosial yang sekarang sekali lagi itu menjadi seperti sarana yang utama gitu ya, menggantikan media-media yang secara manual tercetak gitu ya. Itu juga menggantikan pola-pola komunikasi kita, dan tentu saja media sosial ini juga mengubah cara berkomunikasi kita gitu ya, di dalam menyampaikan gagasan, pikiran, kritik, dan segala hal yang memang layak untuk kita sampaikan. Nah, di atas semua dinamika sosial, kebijakan politik, media sosial, Bapak Ibu, tentu saja kita masih bisa berharap dan kita juga berkehendak agar etika sosial kita masih tetap kita tegakkan. Tentu saja etika sosial ini dibangun melalui norma, melalui aturan, melalui hal-hal yang bisa mengikat kita, karena bahasa yang kita gunakan di ruang dinamika sosial yang demikian hebat, kalau kita tidak bisa kendalikan melalui etika sosial, tentu saja kita tidak akan bisa memantau dan mengontrol semua yang ada di dalam kerangka kesinambungan kehidupan bangsa dan negara ini yang lebih baik tentu saja. Nah, melalui etika sosial ini kita bisa berharap kita bisa menggunakan bahasa yang beretika tentu saja. Ya, bahasa yang beretika itu mohon maaf mungkin ini istilahnya terlalu lebih ke moralitas gitu ya. Nah, saya menggunakan istilah ini tentu saja bahasa yang baik lah begitu ya. Bahasa yang beretika ini bahasa yang baik. Saya mencoba menerjemahkan misalnya bahasa etika ini satu dengan bahasa yang santun. Kita butuh kesantunan dalam masyarakat yang sudah seperti ini, karena itu menjadi identitas masyarakat kita. Kepentingan kita tidak akan terhalangi dengan santun. Jadi sekali-kali kita tidak boleh mungkin berpikir bahwa gagasan itu akan semakin hebat ketika menggunakan bahasa yang tidak santun. Itu tidak akan begitu.
Justru dengan kesantunanlah kita bisa mengomunikasikan pikiran kita kepada masyarakat dan masyarakat akan jauh lebih baik menerimanya. Karena memang santun ini sebagai alat, sebagai sarana kita berbahasa. Kemudian kita juga penting dengan bahasa yang toleran sekarang ini. Toleran itu tentu saja tidak diartikan membiarkan semua bentuk perilaku yang destruktif, karena kita juga negara hukum. Tapi toleran dalam pengertian berbahasa ini adalah kita harus membuat atau merumuskan atau harus melakukan bahasa-bahasa yang mentoleransi hadirnya perbedaan. Keragaman dimensi sosial itu juga hadir di dalam keragaman bahasa, dan sikap kita sebagai bagian dari masyarakat tentu saja harus toleran. Bahasa beretika juga kita juga bisa tafsirkan sebagai bahasa yang efektif. Jadi kita bicara tentu saja seperlunya, kita memberi komentar juga seperlunya, secukupnya. Kita tidak terlalu mengumbar emosi, karena memang kita melihat Bapak Ibu di masyarakat kita sekarang itu ekspresi emosi itu demikian meledak-ledak gitu ya. Demikian tidak terpantau gitu ya. Saya seringkali mengamati saja itu sebagai pengguna media sosial yang saya juga agak khawatir untuk terlibat di dalam diskusi itu, karena saya tidak mengenal siapa lawan bicara atau partner bicara saya di dalam kasus itu, gitu ya. Karena ketidakmengenalan kita terhadap lawan atau partner kita di dalam sebuah diskusi itu akan berisiko kita tidak bisa menyampaikan pikiran dengan sebaik-baiknya. Apalagi di media sosial yang mungkin speech-nya juga sangat terbatas, Bapak Ibu. Jadi kita pikirkan secukupnya sajalah, kita efektif betul, efektif mungkin adalah kalau orang yang menggeluti struktural di dalam bahasa, efektif dalam hal penggunaan struktur bahasanya, juga efektif di dalam hal penyampaian pesannya, tentu saja. Jadi terlalu banyak bicara juga tidak baik, diam juga mungkin juga menjadi petanda tidak baik juga gitu. Kita karena kita memang makhluk yang diciptakan Tuhan, harus berkomunikasi, dan hanya bicara yang efektif itulah yang menurut saya menjadi jalan tengah bagi kita. Terlalu terbuka juga tidak baik, tertutup juga sama tidak baik. Oleh karena itu kita juga harus menjadi jalan tengah agar proses komunikasi kita itu berjalan sewajarnya. Kemudian bahasa yang beretika juga sama, akan melahirkan, bisa kita tafsirkan secara pragmatik, yaitu kita fokus pada apa yang kita maui atau kita kehendaki. Jadi seringkali kita menyampaikan argumentasi yang sesungguhnya argumentasi itu tidak dibutuhkan banyak orang. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kita menyampaikan bahasa sepragmatik mungkin dalam pengertian apa yang harus kita sampaikan sesuai dengan tujuan kita berbahasa, yaitulah yang kita sampaikan. Dengan demikian, maka kita berproses memahami dinamika sosial yang kemudian kita tuangkan atau kita wujudkan di dalam penggunaan bahasa. Tentu saja bahasa-bahasa yang santun, toleran, efektif, dan pragmatik. Bapak Ibu, hal yang sama juga mungkin dalam hal dimensi budaya, gitu ya. Kita memahami ada keragaman budaya di dalam masyarakat kita. Budaya masyarakat kita juga berbeda satu sama lain, gitu ya, di dalam persepsi. Tentu saja yang berbahaya di dalam masyarakat kita yang harus kita mulai kikis dan mungkin juga sudah dilakukan oleh banyak pihak adalah etnosentrisme. Kita hanya memahami orang lain hanya dari sisi kita. Kita harus munculkan budaya empati, mencoba memahami orang lain dari sisi orang lain itu. Ini menjadi hal penting di dalam dimensi bahasa. Dan buku yang saya tulis, Etnografi Komunikasi, sesungguhnya berkait dengan bagaimana kita menggunakan dimensi budaya ini di dalam konteks berbahasa. Bukan hanya melahirkan variasi-variasi bahasa yang sesuai dengan budaya, tetapi bagaimana budaya itu hadir betul di dalam bahasa. Mohon maaf, misalnya Bapak Ibu, dimensi yang luar biasa di dalam budaya
satu masyarakat berkaitan dengan bahasa itu bisa kita contohkan atau kita berikan. Misalnya saya kebetulan, bukan kebetulan, memang ditakdirkan Tuhan menjadi orang Indonesia yang beretnis Sunda misalnya, Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggris mungkin kita hanya punya satu kata untuk menjuluki nasi gitu ya. Nasi, padi, dan lain-lain itu dengan kata rice. Tetapi orang Sunda itu mulai dari padi yang masih ditanam, kita menyebutnya pare. Kemudian padi yang sudah dibersihkan dari ya bagian-bagian yang itunya ya yang luarnya itu kita menyebutnya itu beas misalnya gitu ya. Kemudian ketika pare sudah jadi beas, dimasak itu menjadi nasi, menjadi sangu misalnya Bapak Ibu. Kemudian setelah jadi nasi sangu, kalau Bapak Ibu seleranya membuat bubur, itu jadi bubur. Ada kata bubur. Kemudian nasi atau sangu yang sudah yang dibuat untuk bekal kalau ibu pergi-pergian, itu kita menyebutnya timbal misalnya gitu ya, atau kata-kata yang lain lah yang sesungguhnya itu menggambarkan betapa banyak varian. Mohon maaf, saya contohnya orang Sunda, di bahasa Sunda Bapak Ibu. Tapi saya yakin di bahasa Jawa, di tempat-tempat lain juga sama memiliki variasi untuk menggambarkan betapa interaksi manusia dengan alam, dengan makanan, dengan lingkungan itu digambarkan demikian luar biasa melalui bahasa. Dan melalui bahasa itulah kita bisa memahami budaya masyarakat kita. Jadi kita tidak tunggal memahami sesuatu. Kita untuk sekedar nasi saja kita punya banyak kosakata. Harusnya kita makin paham bahwa orang Indonesia itu harusnya jauh lebih toleran secara budaya gitu, karena memahami satu masyarakat yang masyarakat kita ini ditakdirkan Tuhan, diberkahi Tuhan, tuh masyarakat yang multikultur, multi budaya, yang punya latar belakang yang demikian luar biasa. Dan itu terrefleksi betul di dalam bahasa kita, di dalam pemakaian bahasa keseharian kita. Tetapi keragaman budaya atau budaya yang ada di masyarakat kita, termasuk juga bagaimana identitas budaya ini ada di dalam masyarakat kita hadir, dan pada ujungnya kita memang pergi ke mana-mana juga kita membawa identitas budaya kita. Tentu saja dalam prakteknya tetap saja sama dengan dimensi sosial, yaitu kita harus menggunakan etika budaya. Ada aturan, ada tata krama, ada norma, ada, saya menyebutnya di sini peraturan saja supaya lebih singkat, tapi mungkin bisa ditafsirkan ada norma, ada tata krama, ada macam-macam yang kemudian menjadi ruang lingkup. Betapa sekarang kita, mohon maaf misalnya diskusi terakhir misalnya tentang Perpres gitu ya, kalau kita amati misalnya Perpres nomor 21 nomor 10 tahun 2021 ya kalau tidak salah, yang tentang penanaman modal atau yang kita sebut agak ribut tentang miras misalnya, itu ternyata dinamika masyarakat kita kan demikian luar biasa. Misalnya teman-teman di Bali ada satu tradisi yang ada ada satu minuman yang memang diolah misalnya ya. Kalau kita lihat di tayangan televisi misalnya Pak Wakil Gubernurnya itu menyampaikan kepentingan untuk melindungi UMKM yang memproduksi minuman yang sesungguhnya tidak memabukkan gitu ya, dan itu tidak dianggap miras misalnya. Nah, tetap saja ada, sekali lagi ada etika di dalam proses interaksi budaya itu. Salah satunya tentu saja ini penting karena memang kita di dalam konteks berbahasa kita menghendaki adanya bahasa yang berbudaya, yang konteksnya tetap sama dengan sosial, yaitu bahasa yang santun, bahasa yang toleran, bahasa yang efektif, dan bahasa yang pragmatik. Secara teoritis barangkali Bapak Ibu sesungguhnya kita bisa melihat posisi atau bahasa yang
hadir di masyarakat kita itu seperti demikian. Saya, Bapak Ibu, melanjutkan misalnya kita dengan diskusi yang lebih aktual, Bapak Ibu. Jadi bagaimana batas-batas budaya ini, batas-batas bahasa ini juga tercermin, Bapak Ibu, di dalam kehidupan masyarakat kita yang ketika itu diwujudkan di dalam konteks bernegara, di dalam konteks bermasyarakat, tentu saja kita menghadapi satu fenomena, satu kenyataan yang kemudian kita mesti merumuskan bahasa yang ada ini, ya, itu ternyata sudah melampaui ruang fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang mungkin tidak hanya bisa secara struktural kita bisa pahami, tetapi mungkin juga punya makna-makna yang lain. Bapak Ibu, sampai hari ini kita tentu saja masih berdiskusi. Misalnya, ini saya menyampaikan contoh betapa dimensi ruang bahasa itu demikian luas, penuh interpretatif, gitu ya, karena memang tidak terwadahi hanya dengan membicarakan bahasa dari sisi struktur. Misalnya Bapak Ibu, kita akhir-akhir ini berdebat tentang apa arti melanggar kesusilaan misalnya, apa makna melanggar kesusilaan, sehingga pasal ini di dalam pasal 27 Undang-Undang ITE misalnya itu disebut sebagai pasal karet misalnya. Apa makna? Karena kebetulan dalam penjelasannya itu tidak dijelaskan, misalnya yang seperti apa atau yang bagaimana perilaku yang melanggar kesusilaan itu. Seringkali ini ditafsirkan oleh ahli bahasa, Bapak Ibu. Ahli bahasa lah yang kemudian diundang oleh kepolisian atau oleh kejaksaan, oleh pengadilan, kemudian diminta pandangannya tentang apakah satu kasus tertentu itu dianggap melanggar kesusilaan misalnya. Kemudian kita juga tidak clear, sebut saja seperti itu. Apa yang dimaksud dengan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik? Misalnya, apakah kita ketika mengatakan seseorang disebut koruptor, menyebut seorang koruptor, dan yang bersangkutan adalah seorang yang melakukan korupsi itu dianggap sebagai pencemaran nama baik? Dalam banyak kasus misalnya, ada kasus-kasus yang kemudian pencemaran nama baik itu ditafsirkan ya tentu saja dalam hal-hal yang sangat subjektif. Nah, ini yang saya anggap juga perlu menjadi perhatian kita gitu ya di dalam praktek sosial kita. Atau misalnya Bapak Ibu, apakah rasa kebencian dan atau permusuhan itu clear bagi kita? Yang seperti apa sebetulnya bahasa yang mengandung rasa kebencian atau rasa permusuhan? Nah, atau Bapak Ibu, kita juga melihat misalnya pasal 29 itu yang bahasa-bahasa yang menggunakan atau mengandung ancaman kekerasan dan menakut-nakuti, itu yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, di dalam praktek sosial ini hukum ini saya anggap sebagai sebuah praktek sosial di dalam kehidupan masyarakat kita yang diantarkan melalui bahasa. Nah, kita melihat fenomena bagaimana bahasa yang digunakan di dalam kasus hukum ini tidak clear secara wilayah kebahasaan, ya. Jadi tidak clear di dalam wilayah kebahasaan dalam pengertian tidak semua orang yang membaca ini kemudian mengerti dan punya kognisi yang sama, sehingga ketika orang melakukan sebuah perbuatan dia langsung merujuk ke sini dan dia paham, begitu ya. Ini kemudian butuh tafsir yang mungkin antara satu ahli dengan ahli yang lain juga berbeda-beda pandangannya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu di dalam praktek berbahasa kita. Contoh lain yang kita sekarang sedang ribut juga, misalnya tentang penanaman modal itu.
Coba Bapak Ibu cermati betul. Ini lampiran dari Perpres nomor 10 tahun 2001 itu. Misalnya antara yang A, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Luar biasa Bapak Ibu, kalimat ini bisa dimaknai demikian interpretatif. Misalnya orang kemudian apa hubungannya misalnya penanaman modal baru dengan perhatian budaya dan kearifan setempat, misalnya dalam konteks minuman keras dan mengandung alkohol. Apakah kearifan budaya, kan begitu Bapak Ibu, apakah kearifan budaya dan budaya dan kearifan setempat itu ada yang mendukung minuman alkohol, atau minuman yang mengandung alkohol ada bagian dari budaya dan kearifan lokal? Kan mungkin saja orang menafsirkan hal seperti itu. Kemudian di dalam sebuah undang-undang misalnya ada klausul dapat, itu juga kan kita bisa artikan sebagai sebuah hal yang tentatif. Tetapi yang kemudian ini menjadi ribut adalah yang poin B-nya Bapak Ibu. Penanaman modal di luar huruf A. Nah, apa yang dimaksud dengan frasa itu, penanaman modal di luar huruf A? Apakah penekanannya adalah ke Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, gitu. Dan itu kan kemudian yang menjadi perdebatan yang kemudian ditafsirkan. Nah, kemudian ditafsirkanlah bahwa yang poin B itu adalah bagian dari pernyataan bahwa provinsi lain boleh kemudian menjual atau mendirikan industri minuman keras, ya begitu. Kemudian sebagian mengartikan itu sama memang gubernurnya mengajukan dan itu ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bapak Ibu, maksud saya memberikan contoh ini betapa dalam praktiknya bahasa kita ini memiliki batas, gitu ya. Betapa dalam praktiknya kita bahasa hukum saja yang harusnya punya kepastian, karena bahasa hukum itu memang idealnya tidak ditafsirkan oleh siapapun, gitu ya. Karena itu harusnya sudah clear, bisa dilaksanakan dan memberikan kalimat-kalimat yang pasti, ketentuan-ketentuan yang pasti sehingga tidak terjadi perdebatan. Ini dalam praktiknya kita menghadapi kasus-kasus yang seperti ini. Jadi kasus-kasus yang seperti ini tentu saja sebagai sebuah bangsa ini akan menambah hiruk pikuk kita Bapak Ibu ya, akan menambah hiruk pikuk kita. Nah Bapak Ibu, satu tayangan lagi saya ingin izin menyampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Secara umum saya mencoba mencermati Bapak Ibu, realita praktik berbahasa kita itu, pertama saya melihat sekarang ini kita sedang menghadapi penggunaan sarkasme yang luar biasa. Jadi bukan hanya sinis kalau saya melihatnya. Jadi kalau kita melihat ada tingkatan orang-orang yang belajar bahasa, tentu saja ada tahu tingkatan mulai dari kritik, sinisme, dan sarkasme. Sekarang ini kita sudah menghadapi satu fase di mana masyarakat kita ini sudah berbahasa secara sarkasme. Terutama yang paling mudah kita sekarang memantaunya, karena memang itu menjadi kehidupan kita, adalah di media sosial. Bahasa kita itu demikian kasar, ya, saling hujat, sinis, nyinyir gitu ya, dan bahkan mungkin juga ada yang rasis gitu ya. Itu yang pertama yang saya catat Bapak Ibu, yang ini menjadi kekhawatiran bahkan mungkin juga kegelisahan kita. Bagaimana kita membangun konstruksi sosial kita melalui bahasa. Yang kedua, ada praktek klasifikasi, ya, pengelompokan. Selalu tendensinya itu adalah kami, mereka, atau saya versus dia, begitu. Itu yang terjadi. Jadi ada orang yang coba mengambil peran secara bijak, misalnya, tetap saja selalu mengidentifikasikan kami dengan mereka, gitu ya, atau saya dengan dia. Kita sekarang ini sangat jarang menggunakan klasifikasi kita.
gitu ya. Sebagai bangsa, padahal kita butuh kekitaan sekarang ini, bukan butuh kekamian, bukan butuh kemerekaan, bukan butuh kesayaan, bukan butuh kediaan begitu. Nah, kita ini sebetulnya sekarang butuh kekitaan, gitu ya. Karena bangsa ini harus utuh, dan itu harus tercermin. Tugas kita adalah orang-orang yang menjadi pengamat, yang menjadi peminat, yang menjadi praktisi di bidang bahasa. Tugas kita adalah mencairkan kembali suasana sosial kita ini melalui penggunaan bahasa yang kekitaan. Kita menjadi kita sekarang itu ya, bukan saya dengan dia atau kami dengan mereka. Karena itu klasifikasi di dalam masyarakat kita yang tidak baik dan tidak konstruktif kalau diteruskan. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya melihat ada stigmatisasi, model-model stigmatisasi sekarang ini, penjulukan antara yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu itu sudah sangat mafhum lah sekarang ini. Ada orang menyebut ke pihak lain begini gitu ya. Dan macam-macam lah begitu ya, saya tidak perlu sebutkan kosakatanya apa atau istilahnya apa, tapi kita melihat sekarang ini masyarakat kita penuh dengan stigma. Orang melakukan ini kemudian munculkan ini, pada saat yang sama perilaku yang sama dilakukan juga begini, di stigma juga oleh yang lain. Itu praktek yang sudah di luar kewajaran di dalam kehidupan berbangsa. Kalau memang kita menghendaki satu bahasa, satu bangsa, dan satu kehidupan yang utuh ini. Kemudian ada praktik marginalisasi juga, Bapak Ibu. Ya, satu proses mengucilkan, merisak pihak-pihak tertentu. Bagi saya mungkin amat wajar apa yang disampaikan oleh Pak Kwik misalnya. Gitu ya. Sekarang ini ada kekhawatiran untuk menyampaikan kritik dan lain-lain, karena mungkin saja tidak dilakukan oleh, kalau zaman Orde Baru, marginalisasi itu terstruktur ya oleh negara gitu ya, dalam beberapa kajian disebutkan seperti itu. Tetapi sekarang mungkin jauh lebih tidak struktur dan jauh lebih liar sekarang ini, karena yang melakukan itu bukan mungkin tidak melibatkan pihak-pihak tertentu gitu ya, yang berkepentingan secara politik, tapi mungkin itu sudah menjadi bagian dari cara berkomunikasi masyarakat kita. Ketika tidak sepandangan, kemudian berjalisasi, dan mungkin saja itu terjadi secara impromptu, tentu ya, secara serta-merta di dalam kehidupan kita. Dan kalau sudah seperti itu, artinya itu jauh lebih berbahaya, karena bergerak secara struktural gitu ya, dibandingkan dengan instruksi bergerak secara kultural, bukan bergerak secara struktural, Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu, dua terakhir adalah saya melihat sekarang ini penggunaan bahasa kita penuh dengan perang wacana, berebut isu di panggung media, gitu ya. Mohon maaf, misalnya kita sangat tidak elok menjadikan banjir sebagai komoditas politik lah begitu ya. Misalnya, ketika banjir di Jakarta terjadi begini, ketika banjir terjadi di Jawa Tengah, isunya begini, bergeraknya begini, kan begitu ya. Ketika terjadi Jawa Timur begini, padahal mungkin semua orang yang kena banjir itu menderita. Dan kita sangat tidak elok kemudian penderitaan ini dikonsumsi dengan perang wacana. Gitu. Ya. Tidak ada orang yang kena banjir enak gitu ya. Semuanya orang-orang yang perlu kita bantu misalnya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, yang saya sampaikan, praktek berbahasa kita ini sekarang ada juga proses atau terjadinya praktek kontrol sosial. Jadi kemudian ya kontrol sosial itu dengan cara hampir sama dengan marginalisasi, merisak pihak yang berbeda misalnya. Jadi ini juga sama ya. Bagian dari bagaimana pihak-pihak tertentu tidak boleh berkembang misalnya dengan pihak yang lain misalnya begitu ya, karena memang kita sudah sangat ya akhirnya jadi sangat terbiasa dengan model-model bahasa yang seperti itu. Bapak Ibu, itu beberapa pikiran yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf
apabila ada hal-hal yang tidak proporsional atau tidak memadai tentu saja secara keilmuan. Saya pada pagi hari ini hanya menyampaikan beberapa fenomena saja dan beberapa tanda petik kegelisahan kita melihat satu kenyataan kehidupan sosial kita yang di dalamnya bahasa berkontribusi mengantarkan kehiruk pikukan sekarang ini, sehingga kita juga menyampaikan kegelisahan kita melalui penggunaan bahasa yang ada. Bu Yayat, terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Ya.